Rasakan mewahnya menjadi kosong dengan Silent Air. Ini dia udara hamba premium. Di sebuah kota yang tidak pernah berhenti berisik, hiduplah Baskara. Dia adalah pria dengan semangat yang sudah lama kedaluarsa. Mungkin kalau aku jadi batu, beban kerjaku akan lebih ringan. Bosan. Setiap pagi, Baskara duduk di kubikel kantornya yang sempit, memandangi layar komputer yang seolah-olah sedang menghisap jiwanya secara perlahan. Baginya, hidup bukan lagi tentang mengejar mimpi, tapi tentang bagaimana bertahan hidup tanpa harus meledak karena bosan. Mungkin kalau aku jadi batu, Gumamnya sambil beban menatap kerjaku akan tumpukan lebih ringan. kertas yang tingginya melebihi harga dirinya. Beban Bosan. kerjaku akan lebih ringan. Ketenangan Baskara yang menyedihkan itu hancur saat Desi, sang manajer, muncul seperti badai kategori 5. Lihat kekacauan ini. Atur sekarang. Tapi Bu, saya sibuk dengan laporan. Alasan, kerjakan atau pulang. Baik Bu. Desi adalah tipe atasannya menganggap jam makan siang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap perusahaan. Di mana laporan KPI-mu? Desi mulai menghujani Baskara dengan istilah korporat yang tidak masuk akal. Sinergi, inovasi. Enak banget kamu jam segini udah nyantai. Maaf Bu, saya cuma istirahat sebentar. Istirahat, kerja sekarang. Dengan suara yang bisa memecahkan cangkir kopi dari lantai seberang. Di mana laporan KPI-mu? Di mana laporan KPI-mu? Teriaknya sambil mengayunkan penggaris besi tepat di depan hidung Baskara yang pasrah. Di sebuah kota yang tidak pernah berhenti berisik, hiduplah Baskara. Tentang Baskara itu. Malam itu, di apartemennya yang hanya seluas kotak sepatu, Baskara duduk merenung. Tidak ada radio. Tidak ada tetangga yang berteriak, hanya ada kesunyian yang tebal. Tiba-tiba, sebuah ide liar melintas di kepalanya yang mulai menipis rambutnya. Dia melihat sebuah botol kaca kosong bekas selai di atas meja. Bagaimana jika aku menjual keheningan? Orang kaya butuh hampa dan aku punya stok hampa yang tidak terbatas. Di kota sesesak ini, orang rela membayar mahal untuk hal-hal yang tidak berguna. Bagaimana jika aku menjual keheningan? Pikirnya, orang kaya butuh hampa, dan aku punya stok hampa yang tidak terbatas. Keesokan paginya, Baskara berubah menjadi pemburu bayangan. Dengan gerakan yang lebih mirip tarian kontemporer yang gagal. Dia mulai menangkap udara di setiap sudut. Masuk ke toples sekarang. Sempurna. Silentium by Baskara. Ruangannya menggunakan jaring serangga. Dia segera menyegel toples itu dengan kecepatan seorang ahli kimia. Dia bahkan membuat label dengan desain minimalis namun sombong. Silentium by Baskara. Keresahan yang diredam, dia merasa seperti jenius kreatif. Atau mungkin hanya orang yang sudah benar-benar putus. Diam keresahanmu by Baskara. Gila lu Bas, buru ke rumah sakit jiwa biar gak makin parah. Apa? Kamu serius? Iya serius, buruan pergi. Sebelum meluncurkan produknya ke publik, Baskara butuh uji coba. Dia membawa satu toples sunyi, premium ke balkon untuk memeriksa kualitasnya di bawah sinar bulan. Namun, momen puitis itu terganggu oleh kemunculan sosok yang sangat tidak puitis. Sekarang saatnya uji coba di bawah sinar bulan. Baskara, ngapain lu tengah malam gini? Tejo, ini cuma uji coba produk. Tetangganya, Tejo, muncul dari balik jemuran dengan kaos singlet yang sudah berubah warna menjadi kuning mentega dan bau. Minyak kayu putih yang menyengat. Santai bro, ada perlu nih. Perlu apaan? Ganggu tahu. Nanti cerita, jangan marah. Tejo menatap Baskara seolah-olah Baskara baru saja turun dari piring terbang. Lagi cari sinyal ya, Bas? Lagi cari sinyal ya, Bas? Atau lagi nunggu wahyu? Ini adalah solusi untuk kesehatan mental kelas atas. Atau lagi nunggu wahyu? Tanya Tejo sambil menggaruk perutnya yang bulat sempurna. Baskara tidak goyah. Dia menatap Tejo dengan tatapan seorang nabi modern. Di dalam botol ini ada keheningan murni dari masa sebelum internet diciptakan. Kamu tidak akan paham karena hidupmu terlalu bising dengan suara gorengan. Ini adalah solusi untuk kesehatan mental kelas atas. Jo, di dalam botol ini ada keheningan murni dari masa sebelum internet diciptakan. Kamu tidak akan paham karena hidupmu terlalu bising dengan suara gorengan. Jawab Baskara tenang. Tejo hanya bisa berkedip. Gila lu Bas, buru ke rumah sakit jiwa biar gak makin parah. Apa? Kamu serius? Iya serius, buruan pergi. Bingung antara ingin tertawa atau menelepon rumah sakit jiwa terdekat. Rasakan mewahnya menjadi kosong dengan Silent Air. Ini dia udara hamba premium.
Baskara nekat. Dia menyewa meja kecil di pasar akhir. Pekan yang dipenuhi orang-orang yang memakai kacamata tanpa lensa dan baju yang lebih mahal dari harga motor bekas. Dia mengenakan jubah linen dan memasang papan bertuliskan Baskara S Silent Air. Rasakan mewahnya menjadi kosong tak disangka. Strateginya berhasil. Orang-orang mulai berdatangan. Bukan karena butuh, tapi karena mereka takut. Dianggap tidak keren jika tidak memiliki sebotol udara hampa buatan Baskara. Seorang pelanggan tetap bernama Mika, yang selalu membawa kamera analog dan memakai shawl di tengah cuaca 34 derajat. Mendekati meja, dia membuka sedikit tutup toples dan menghirupnya dengan hikmat. Luar biasa, bisik Mika dengan suara bergetar. Aku bisa merasakan sedikit aroma. Kesepian yang elegan di sini sangat organik Baskara. Hanya mengangguk mantap sambil menahan tawa. Dia ingat betul toples itu tadi. Pagi dia isi di samping mesin cuci yang sedang mengeringkan kaos kaki. Sukses ternyata sangat berisik. Tapi lihat semua uang ini. Aku tidak tahan dengan semua dering ini. Bisnis itu meledak. Uang mengalir seperti air bah. Namun, ketenangan yang dijual Baskara justru menghilang dari hidupnya sendiri. Teleponnya menjerit setiap detik. Investor mengejarnya. Dan Desi mantan. Bosnya kini bersujud di depannya sambil membawa map kontrak Sukses kemitraan. ternyata sangat berisik. Tapi lihat semua uang ini. Aku tidak tahan dengan semua dering ini. Baskara terjebak dalam keriuhan yang 10 kali lebih parah dari kantor lamanya. Dia merasa seperti sepotong lempung yang diremes oleh ribuan tangan serakah. Kesuksesan ternyata sangat berisik. Keheningan asli tidak bisa dibotolkan, dan kedamaian sejati tidak butuh validasi. Baskara akhirnya sadar. Dia tidak bisa terus menjual sesuatu yang dia sendiri sudah kehilangan. Dia menutup tokonya, mematikan ponselnya, dan mendaki gunung tertinggi yang dia tahu. Di sana, di atas awan, dia duduk sendirian tanpa botol, tanpa label. Dan tanpa tuntutan KPI, dia tersenyum melihat matahari terbenam. Keheningan asli tidak bisa dibotolkan. Dan kedamaian sejati tidak butuh validasi dari orang-orang. Seperti Mika di puncak itu. Baskara akhirnya merasa benar-benar Di penuh. puncak itu, Baskara akhirnya merasa benar-benar penuh. Keheningan asli tidak bisa dibotolkan.